Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahu al-azim. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama mari kita bersyukur pada Allah oleh karena nikmat iman, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Pada malam ini kita kembali hadir di masjid yang indah ini, masjid yang menjadi ikon masyarakat Kabupaten Bone yang tidak pernah sepi dari pengunjung selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pula tidak terasa perjalanan Ramadan ini, malam ini kita sudah masuk pada malam, Ibu malam berapa Bu ya? Bu, malam berapa? 22. Iya, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu ditanya pasti hafal malamnya. Memang ada kecenderungan kita masyarakat Indonesia ketika melewati perjalanan separuh Ramadan itu, biasa kita ada kebiasaan menghitung-hitung hari. Malah ada teman saya kalau sudah lewat pertengahan Ramadan biasa lingkari 10.5, 10.6, 10.7. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kalau anak-anak ditanya, jawabannya pasti kenapa seolah-olah ingin cepat Idul Fitri. Ya, kalau anak-anak kita naik pasti makadai lo siki baju baru. Ya. Jadi yang kokon ke ibu-ibu, angkat rumah tua, bapak perjawabannya berarti pada muka tuh anak-anak naik. Ada juga ibu-ibu ditanya, kenapa seolah-olah ingin menghabiskan Ramadan dengan cepat? Ya, kita ingin kumpul-kumpul bersama keluarga, ingin kumpul-kumpul sama teman-teman alumni, reuni, ngobrol, bincang, kalau perlu sudah bebas kita bergosip, ya. Karena sudah tidak membatalkan lagi puasa, kan? Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, gosip dan semacamnya dan kawan-kawannya menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya itu tidak hanya dilarang di dalam bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan pun agama melarang, tidak membolehkan. Kalau bapak-bapak ditanya kenapa seolah-olah ingin lepas cepat dari Ramadan, rata-rata anggota tanai tanya punya pak, rata-rata jawabannya dia nanti bebas di mantole. Ya. Nah, sedangkan malam Pak Nigem tadi itu mantole. Ya, kemarin kita rapat, ternyata ada temuan. Alhamdulillah tahun kemarin warung itu masih biasa buka setengah Pak. Tahun ini alhamdulillah ditutup rapat-rapat, tetapi banyak pengunjung di dalam. Macam apa warung ya Pak? Iya. Rapat pintu nah, tapi ternyata naik ke wilayah. Menerima Pak Dumpu. Nah inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagi orang Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin berbagi cerita dengan guru saya dulu waktu masih di pesantren. Maka dari orang tua kita dulu ketika ingin berpisah dari Ramadan, terutama pada 10 terakhir bulan Ramadan itu, mereka itu lebih banyak waktunya di atas sajadah, lebih banyak waktunya di masjid untuk i'tikaf. Dan bukan hanya itu zaman berbahagia, mereka itu sajadahnya basah dengan air mata. Magi naterdi masara ini di masara malam. Dia sedih karena ingin berpisah dengan bulan yang penuh kemuliaan, dan dia mengatakan tidak ada jaminan kalau saya bisa sampai kepada Ramadan berikutnya. Luar biasa Pak. Kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi kita saat ini, ada pasti salah. Ya ini pada orang kali malah pada berhenti, malam takbiran, gua mana lagi dia tetap merdeka. Ya ada pasti salah Pak. Maka itu ternyata Bini aju, dia tahu dia aju cinta nama bari, belum ibu bangku, bangku.
Kalau generasi sekarang ini bendeni aju kamu nama tubuh, nama tabu lemah panan di hati. Tamat terlebih nyata dan lupa. Ini saya singgung bapak-bapak yang berbahagia karena ini ada sekaitan dengan judul atau tema yang diberikan oleh panitia. Sejak panitia memberikan judul ini, memikirkan karena di antara sekian judul yang ditentukan oleh panitia beberapa masjid, inilah judul paling berat, meneladani kehidupan kaum sufi. Mata depan judulnya, ya kalau tak terangkan Pak, 2 semester. Ya, jadi terangkan mana ya Pak? Sufi, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di dalam khasanah pemikiran Islam, ada 4 khasanah pemikiran Islam yang mewarnai pemikiran Islam sejak dulu. Yang pertama, kita kenal istilah fikih. Fikih ini kemudian para ulama yang bergelut di dalam pemikiran fikih ini disebut dengan fuqaha. Nah, inilah terkenal 4 imam mazhab: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Hanafi. Di Indonesia termasuk di Bone, yang mayoritas kita anu adalah mazhab Syafi'i. Kemudian disiplin ilmu lain ada yang disebut dengan filsafat Islam, dan para tokoh-tokoh yang bergelut di dalamnya disebutlah seorang filosof. Maka lahirlah seperti Al-Kindi, Ibnu Arabi, Ibnu Rusdi, Ibnu Sina dan sebagainya. Tadi mau terangkan kemarin kita ciri-ciri. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu kalam, dan orang-orang yang lahir di dalamnya itu disebut dengan mutakallim. Maka lahirlah seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Abu Ja'far, kemudian lahir Wasil bin Atta dan sebagainya. Dan terakhir ada yang disebut dengan ilmu tasawuf. Orang yang bergelut di dalamnya, maka itulah yang disebut dengan sufi. Ya, sufi ini banyak terkenal, seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, ada Rabi' Al-Adawiyah, Yazid Al-Bustami, kemudian ada Al-Hallaj. Tapi kita tidak akan menerangkan nama-nama tersebut yang berbahagia. Pada intinya yang berbahagia, inti ajaran tasawuf itu adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang menyinggung kalau kita manusia ini bisa dekat, bahkan sangat dekat dengan Tuhan. Allah mengatakan bahwa saya itu lebih dekat dengan urat nadi, urat lehernya. Aqrabu min hablil warid. Tuhan itu dekat sekali. Maka inilah upaya yang dilakukan oleh sufi untuk dekat kepada Tuhan dengan jalan mensucikan dirinya. Kata itulah tarifah kemudian ubi ebat mereka. Ya, tarifah itu adalah secara kelembagaan, merupakan salah satu cara sufi secara kelembagaan. Makanya di Sulawesi Selatan ini ada beberapa aliran tarekat yang terkenal. Ada tarekat Malawatiyah, ada tarekat As-Sanusi Muhammadiyah yang kita sudah praktekkan di Bone, ada tarekat Naskabandiyah, banyak. Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, tasawuf dan tarekat itu tidak semuanya muktabarah, tidak semuanya bisa menyampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Bahkan nanti tarekat mabela ikut ke Allah Ta'ala. Dan ini perlu hati-hati jemaah yang berbahagia, karena banyak kasus yang bermunculan termasuk di Bone ini. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya tarekat, tapi bukan justru mendekatkan kepada Tuhan, tapi justru mendekatkan kepada syaitan. Tarekat itu lalu pada kali launa potongnya ke Jumpandan. Tarekat satu dengan tarekat lainnya tujuannya sama ke Makassar. Angkatan lagu Cambak, angkatan lagu Bulukumba, angkatan lagu Bulu Dua. Yang mau jalan ke Bulu Dua, wadi lagu Alamuru, wadi tol lagu Kompanua. Semuanya tembus Bulu Dua. Tapi semuanya akan sampai ke Makassar. Tapi yang kami tahu tarekat, lo mau ke Jumpandan, lagu Kanui. Sehingga lalu kata kami, dia boleh letup. Kenapa? Karena salah jalannya. Kenapa? Karena tarekat yang tidak muktabarah, yang tidak didasari dengan syariat. Cirinya, tarekat yang muktabarah itu yang menyampaikan kepada Allah adalah tarekat yang tidak meninggalkan syariat. Yang engkau perlu tarekat, dena sempajang, dena perlu sempajang, dena perlu jumai, yakin dan percaya. Dia boleh letup itu.
Tidak bisa sampai. Kenapa? Karena dia meninggalkan syariat. Maka dia yang berkata Imam Syafi'i, man tasawwafa wa lam yatafaqqah wa huwa yatasaddaq. Ini di taumat tasawuf umat mereka, dia nama Allah bahas syariatna, nasa pemuta Imam Syafi'i itu bisa menjadi kafir sindik. Dengaran yang berkata Yunus Marata betul pengaji, maka diberkata ajak mua nasa buka conga-conga be. Ya kamani anta tawita malala yasana waye. Kuda di palawangan na tanay si bawa lagi muasan ni wali. Tapi maka diberkata ita yo syariatna. Ya magalo-galo bisa mapajan na magalo di jamaah na magalo kuasana, magalo hubungan interpersonal antara sesama, magalo makbali bola dan sebagainya. Lebih jadi wali na pengelata. Tapi kau dia magalo sampajan na, dia magalo kuasana dia mangkaga makbali bola, maka dia bertak jemu conga, lebih jadi itu pada istilah parakan, itu tanya bongko. Dia udah keconga-conga magalo pak. Buktinya kemarin yang kena kasus di Liburan, wan nene, ya buntir wan nene pak. Ternyata boleh. Kebetulan saya menginterogasi kemarin bersama dengan tim Pakem, saya masuk kelompok Pakem. Ternyata beliau itu orang Wajo, namanya Wali Nono. Dia ketemu SD, ya, ditelai Wan Nene. Jadi pengakuannya dia masih tetap salah, pengakuannya masih tetap Jumat. Tapi ketika ditanya tentang bacaan salat, alhamdulillah, namun Fatihana apa namanya di namun tahiyana ditulis malat tubi. Madono syariatna pak, madono syariatna. Mereka conga, rata-rata mereka conga yang berwaktu itu. Mereka tuh apa pak? Antara yang itu kena boleh pak. Tadi saya kata apa? Buat kalau bocor-bocor kalian, cicak cubu, cicak conga jadi sih kata buku ya. Rata-rata yang bergabung kalau pak pasti tak buku. Kalau engkau paham apa kau maka kata tamangkin itu rokok, tamangkin itu sujud, tamangkin itu berjama. Di sana sempajan yang paling ngarang. Coba paling ngarang nih, dia bisa sempajan nih. Butuh ya ya nana sengia di grup tae lo mandre santana butuh lo langsung mandre santana padahal itu kalau ya mana jadi rapi santana pak koi bapak itu kue lega jauh lo mudi sabuna napa kak darona napa lisana napa ifado napa yang santana engkau pasariana magalo pasariana ya maka kuninga deh nama magalo masya Allah dia mana magalo sariana lo ni mabagur ya hati-hati jamaah yang berbahagia. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini menjadi fenomena pak. Masyarakat sekarang ini kalau ada orang yang memiliki hal yang luar biasa, langsung takut. Ya yang biasa kita takut di baru, macam apa pak. Ternyata setelah kami teliti, ternyata dong mereka juga, bahkan mereka pejabat. Mereka itu pejabat juga hormat, Mas Sandro, metawi kapan selagi jabatan. Ya Pak Guru, jangan berbahagia. Jadi tasawuf itu seperti apa? Silakan bertasawuf, yang penting tidak meninggalkan syariat. Yang kedua yang berbahagia, pertanyaannya, apakah hari ini kita memungkinkan menjadi sufi? Ya, pertanyaannya seperti itu. Kalau untuk menjadi sufi seperti ulama-ulama salaf seperti dulu Bapak Ibu yang berbahagia, itu agak susah. Makin merisa. Karena stasiun atau makam untuk sampai kepada menjadi sufi itu apalagi tingkat ma'rifah itu prosesnya panjang. Imam Al-Ghazali menempuh stasiun taubat itu 40 tahun dia tempuh baru lolos dari taubat. Jadi stasiun itu sufi makamat, makanya pak taubat, kemudian at-tazkiyatun nafs, kemudian al-inkishaf, betul naik pacingi jolo adikta, kemudian turunlah cahaya Tuhan. Sebetulnya itu hidayah Allah Ta'ala pak, dia turunkan setiap saat, tetapi tidak bisa tembus dalam diri kita. Kenapa? Karena terlalu banyak penghalang, terlalu banyak dinding penghalang. Badai lawan kaca, ya pemarota itu kaca, namun maju cakar sing teritoriasa dan tembus pak. Cahaya Tuhan juga seperti itu, cahaya hidayah Tuhan selalu hadir, tapi karena marota yang tidak nega penghalang, akhirnya tidak bisa tembus. Ini yang dihilangkan oleh para sufi kita. Setelah tembus itu, maka muncullah yang terakhir namanya al-kasyaf, atau biasa disebut dengan mujahadah, atau ada yang mengistilahkan dengan ma'rifah. Biasanya ma'rifah, semua rahasia sudah terbuka. Dia negara rahasia si balik pengelatala. Maka kalau pengelatala, maka jangan heran Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sering mendengarkan cerita wali-wali, ulama-ulama kita dulu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Angka saya dipanderita Pak Laboi, Kusidena, Bola Gelo. Pokoknya rumah itu miliaran, pagarnya saja Pak luar biasa, tinggi luar biasa menjulang.
Orang-orang yang melihat saya tidak memiliki kasyaf kadai belum yang bola, belum pasapuna minimal saya sapor sini bilang nilai. Tapi lalu orang yang grup tak pasal gue subi makada dia nama belum. Nah, malu lupa dia. Yang kita lihat pagar yang menjulang tinggi yang bangunannya bagus. Tapi sufi ini yang melihat bukan pagar bangunan, tapi yang dia lihat adalah api. Maka di masyarakat ini kita gurun tak api nita. Maka di ia wasile na ni buwe bola punya botol. Jadi dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh kita. Dia seperti itu yang kalinya maka ada gurun dan ka biolo malala ya sana wae. Karena yang kita lihat adalah air. Tapi ada yang ditanya kepada Allah Ta'ala kan yang wae tak tanah asal betul maka malalu. Bisa mencapai seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia kalau sudah sampai kepada kasyaf ma'rifah itu. Nah, bagaimana? Apakah kita mampu menjadi sufi? Kalau sufi seperti itu agak susah jemaah yang berbahagia. Tapi menanamkan nilai-nilai sufi tasawuf dalam kehidupan sehari-hari kita bisa praktekkan. Satu, dua saja contoh yang ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ada konsep sufi namanya suhu. Ini yang banyak salah mengartikan. Nah, asal itu maka ada suhu, nah bokori lino. Dia nak ngurus sufi lino. Makanya yang tergambar sufi itu komu, jelek, pakaiannya compang-camping, gondrong, dia nak kena cemeng. Tanya sufi itu, terjaga. Sufi tidak seperti itu, konsep suhu tidak seperti itu Pak. Suhu itu adalah konsep kehidupan yang tidak terikat oleh kehidupan dunia. Itu suhu namanya. Yang kau tahu ada dapat masa garubi menandamubi, berarti dia pagi lebat badai, dia pagi amalan ini amalan sufi. Saya mau tanya bapak-bapak, misalnya engkau cinta safir warna biru laut, harganya 150 juta. Lo katanya gitu, tapi kira-kira selfie. Masa gaki Pak? Ya kok masa gaki? Dia baik praktek kehidupan sufi. Ibu-ibu, kira-kira kemalaki bapaknya? Masa gaki Bu? Macam ini? Maka di gue, aja macam di sufi. Padahal ibu-ibu, dia nak kerja sama kini kita masuk surga. Dia nak kerja sama ibu-ibu baik. Wallah, kita tiap hari ini lagi tak, insya Allah. Akhirnya dia nama gak akan kesalahan, langkah lima itu. Ya ke masa galubi Bapak Ibu, itu berarti belum kita masukkan konsep sufi dalam diri kita. Ya kalau ketemu dengan orang kasih tiba-tiba semuanya hilang kemudian menjadi stres, itu artinya belum masukkan konsep sufi. Kepala dinas tiba-tiba dimutasi, di Palestina jabatan mencari pejabat biasa, maselem, tadi pokoknya stres, berarti dia belum memasukkan konsep ajaran tasawuf dalam dirinya. Ia lebat tasawuf sufi Pak. Ia yang mana orang perangi yang melekat yang datang kemudian itu tidak dimasukkan dalam hati, tapi kemana nih balik anda tahu. Jadi begitu dia lenyap, kalau mati, aku nana pun Allah Taala. Ia Pak lemah di bagi diwarisa. Sedangkan ya buat pada aku bermaju kali lima aku yang dengar itu, nak 5 tahun. Agak susah Bapak Ibu. Inilah konsep suhud yang dimasukkan. Jadi suhud itu bukan miskin, suhud itu bukan meninggalkan dunia. Rasulullah pernah menegur sahabat yang pekerjaannya hanya di masjid terus. Maka dia Nabi tanya, "Ika pan engkau keluargamu?" Maka dia engkau menemu, engkau nak. Ika pan pandai maka dikatakan itu, maka dia lebih daripada nemu na ikut. Mundur masih kiri. Nah inilah konsep tasawuf. Itu pensucian hati. Karena kenapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kemudian yang selamat itu Bapak Ibu berbahagia hanya orang yang suci hatinya. Dan paling terakhir yang bisa kita contoh yang berbahagia yaitu kehidupan sufi wara. Ya sengi wara manini. Malada masaga nasalay decing. Ang kasi di bandrita Pak, untuk nama te indo na. Kebetulan dari ulun na indo na. Nasa baloy lempu. Matengah minariwa tamai sepanjang serai lalu dia serai rigo enggan adik nabi raja maasar. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Ia pandrita dengre teri. Ia pandrita dengre tak matami mas sepanjang serai rigo matami ko itu. Kira mana kita? Mai guru tayo ko itu mas sepanjang serai. Oh ternyata nak keceng deceng. Mai kita sepanjang serai ko itu usale dari jamaah. Napala pahalana dari jamaah 20 itu perbandingannya dari mas sepanjang hari. Ang kata saya di banding Pak, terimpati tengah bengi, dituruni ko di bolana. Maka di bolana magi nanti di gurta, amatay mati. Maka di ada gurta, dia umating. Magi pada tadi, ang kasih kiri walau baca. Wah, luar biasa Pak. Si kiri bawah lalu baca, terima terus.
ini isali sa pajang tanya sa pajang dari jama sa pajang kalun isalan cawangabi dia puasa matol lagi cawangabi ko saliwan ada bah luar biasa na'udzubillah misalnya. Makanya ang katuan ni guru dapat dia nama mandre haram jangan kan haram hal-hal yang tidak jelas saja dia tidak bisa masukkan di tenggorokan. Saat Nabi Waqqas, Bapak Ibu yang berbahagia, yang terkenal doanya makbul. Ia mengeluh saat Nabi Waqqas, onro dia naga cotaran ni makbul ada pak dongen. Ya, yang mana sama-sama yang mereka perluna, mungkin mengolok kau saat Nabi Waqqas, ia saat iluruan kecil. Jadi Bapak Ibu dia tu nama gaga, kalau kau kasih dia tahu, dia lo tulungi dia lo dua, tawas semua senang. Tapi kita kijolo, aja sembarang. Dia sembarang. Siapa kita yang mengelola syariat, nama mengelola sempadan dan kawan di sana na. Buang elo doang enggak matara ya tuh ibu-ibu buang lu kaki kurta misalnya buang elo doang enggak kasih entar anak gue lo ni asal dia pernah terlalak pernah di bukti dan tindan kata 2000 bapak-bapak entar sama mereka 10 tahun dia berada tamai lo kaki itu doang lo kaki itu pemacai aja lo kesan roy bukti ada guru tak iman tadi di sana nama lo syariat tak ada maka ada tak ada puan salam guru balik itu 10 tahun guru gak ada apa lagi itu namanya tawasul. Saat bila Waqqas matar padungan ada rahasia bapak-bapak rahasia ternyata puripan guru pada bintang maka ini bintang atik madu'amaka taku mustajabah da'wataka pacini anbir insyaallah matar padungan sama patarika ini bintang pemerintah saat yang komelo itu matar padungan pacini anbir makanya itu anda guru tak matar yono pak bini-bini guru taryono yang kau pendri balanca lakin apa sih nak tanah boleh bega tuh ternyata balas sulit kalau misalnya gaji nak 4 juta tiba-tiba pendri lakin na 2 juta pasti nak tanah boleh bega 4 juta dan kalau 2 juta dan 4 juta dia tulis talangna maka kira dulu nah tadi mah lagi tambah bini guru taryono pasti nak tanah ternyata kan usul makin ketapalnya pisi malangna. Kenapa? Karena kecil ini tahu Pak. Jadi harus memancing bapak-bapak. Biasanya memancing bapak-bapak lebih kan ada memancing jenisnya orang barangnya memancing toy asalna. Memancing asalna. Jadi dia nak wedding yanre yala ada katanya luta. Maka itu toyo luta kajawe aja wala aju kurai patatum ligo antara tani ko patatum. Aja wala aju kurai wetan dari katani ko wetan. Nah salam ni itu maka biasa kita juga wakor kemudian ada dari nomor cili sedih Pak biasa gitu matole ke wakor baru ya biasa kita matole ke wakor tiba-tiba tak bentar colok hal lain tak nasi colok hal lain balisu atau elok hal lain nah termasuk ibu-ibu yang sering terjadi dia belok 3 biasa mandel dia tegak nah ada sendiri apa Kolumbus kelompok Kolumbus ya di itu gaya kue kampung itu dewasa Pak biasa kalau kau makan mana kalau ada tersedia ya ternyata Muhammad tuh kalau lesi pun kemana banda teraju kemana di sana onde hati-hati ibu upanda yang tadi kowe dia terlalu halalan atau gunakan dia nama panci gitu dia makan pantas ini biasa lagi ya biasa dijoli-joli ternyata Kolumbus dia nak budaya pun boleh dia nak ada bukan kopi budaya pun boleh tapi puang mengurangi kamu dan kepatangin pandang-pandangin telur kemek buat jika udah kok kau makan pun boleh pada kau nih Kolumbus nih bungkus tapi boleh dia minta pun boleh nih tempat kamu madoko nih mendia cece mendia telepon lebih mondri jadi budangi tapi pun boleh minum kiasan daya tuh dia nak itu makanya biasa bulu-bulu pada weta Pak ilo doanya nak tayo na telepon man cina sale telepon man cina yang kau cerana kami kalau ada kami kalau yang termasuk Kolumbus jadi Bapak Ibu yang berbahagia ini telah manini ya sangi manini termasuk Andre nama sadek di pertama kota kalian kululah min nabata min haramin fanaru aula di kata Rasul yang mana naju cempoe boleh di harangnya rianu de nama nasa de gada bisa dari nak abirana kana Allah taala Allahumma billahi kami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh